Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati segenap panitia Masjid Al-Muqtasidin yang sudah memberikan waktu kepada saya. Kemudian yang kami hormati teman-teman mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika atau mungkin dari selain mahasiswa FPE yang kami hormati. Marilah pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada majelis yang sangat mulia, yaitu kajian menjelang buka puasa di masjid yang mulia ini di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang bermanfaat, berguna, dan insya Allah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang memperoleh syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara yang kami hormati dan kami banggakan, pada sore hari ini panitia menyampaikan materi yang topiknya itu tentang investasi akhirat. Investasi akhirat. Ada dua kata di sini, ada investasi, ada akhirat. Kalau mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika, istilah investasi ini sudah tidak lagi asing, ya, sudah tidak lagi asing. Secara definisi, investasi itu komitmen suatu sumber daya, ya. Komitmen suatu sumber daya untuk mencapai keuntungan-keuntungan di masa yang akan datang, ya. Ini definisi yang saya ambil dari Wikipedia, ya. Jadi sebuah komitmen sumber daya yang ditujukan untuk mencapai benefits atau keuntungan-keuntungan di masa yang akan datang. Kalau sumber daya itu kita ganti dengan uang, maka investasi itu akan berarti komitmen dari uang, ya, agar uang itu bisa memberikan benefit atau keuntungan-keuntungan di masa yang akan datang. Jadi istilah investasi ini istilah yang sangat umum, ya, sangat umum di dalam dunia ekonomi, ya, ekonomi atau keuangan. Kenapa muncul investasi? Investasi itu muncul karena keinginan untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang. Jadi ada sebuah harapan. Ada sebuah harapan yang kita ekspektasikan akan kita terima di masa-masa yang akan datang, ya. Kalau kita berinvestasi di misalnya berinvestasi atau menggunakan uang kita untuk
membeli investasi di rumah misalnya, di real estate. Maka harapan kita adalah real estate ini suatu ketika harganya akan atau nilainya akan meningkat. Jadi ada harapan-harapan yang akan kita peroleh di masa-masa yang akan datang. Kalau kita investasi kalau di dunia keuangan ada surat berharga misalnya, ada investasi di saham misalnya, ada investasi di sukuk, ada investasi di surat-surat berharga yang lain ya, yang kita harapkan bahwa investasi itu akan memberikan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Berarti ada harapan dengan pengorbanan tertentu ya. Nah, investasi akhirat, kita sebagai orang muslim itu punya ekspektasi ya, punya ekspektasi jelas itu. Keimanan kita itu atau ekspektasi kita itu didasarkan pada rasa iman kita. Rasa iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu punya dimensi-dimensi futuristik ya, dimensi-dimensi di masa yang akan datang, yaitu harapan untuk memperoleh reward ya, memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun balasan ini balasan ini artinya tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Jadi kalau kita misalnya beribadah itu dengan mengharapkan reward, ya tentunya reward ini atas dasar kasih sayang dan rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh misalnya mengharapkan bahwa beribadah ini untuk semata-mata hanya mencari surga ya. Kita diperintahkan mengharapkan reward, mengharapkan balasan, tetapi balasan itu sendiri sangat tergantung pada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat orang-orang muslim itu masuk surga bersama Nabi itu tidak hanya didasarkan atau bukan berdasarkan pada ibadah, amal ibadah ya, tetapi betul-betul atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana kita menginvestasikan diri kita, menginvestasikan apapun yang ada dalam diri kita, entah itu harta, pikiran, tenaga, harta gitu ya. Itu semata-mata untuk kita carikan atau kita mencari ridho dan rahmat atau kasih sayang Allah, sehingga kita bisa mendapatkan balasan apa yang kita inginkan ya. Balasan yaitu insya Allah bersama-sama dengan orang-orang beriman semuanya untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan surga. Kembali ke investasi. Di dalam membicarakan investasi, kita biasanya punya 3 dimensi ya. Dimensi jangka pendek, dimensi jangka menengah, dan dimensi jangka panjang. Investasi untuk dimensi jangka pendek ini biasanya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya ya. Kira-kira mungkin mahasiswa teman-teman ini setelah lulus misalnya punya mendapatkan pekerjaan ya. Kira-kira dalam 3 tahun setelah lulus itu apa yang akan dilakukan, akan kita lakukan. Jadi tujuannya adalah misalnya dari gaji yang telah kita terima gitu ya, kita investasikan untuk kepentingan jangka pendek ya, kira 2-3 tahun misalnya.
misalnya untuk kontrak rumah dan lain sebagainya ya. Walaupun investasi itu belum menghasilkan sesuatu yang betul-betul memberikan return yang cukup memadai ya. Tapi kalau kita bisa berpikir untuk bisa berinvestasi dalam jangka pendek, tapi itu sudah merupakan upaya bagaimana kita bisa mendapatkan reward atau benefit dari investasi tersebut. Kemudian dalam jangka menengah, ya, investasi dalam jangka menengah itu biasanya antara 5 sampai 10 tahun. Misalnya kita merencanakan untuk merit ya, dan punya anak-anak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menyisihkan sebagian dari uang yang kita miliki ya untuk pendidikan anak-anak. Jadi mungkin bisa pendidikannya untuk selevel SMA, SMP ya, dalam sekian tahun ke depan ya, kira-kira 10 tahun. Kemudian yang investasi jangka panjang itu bisa lebih dari 10 tahun. Kita bisa menginvestasikan misalnya harta kita atau materi kita untuk investasi lebih panjang lagi, di atas 10 tahun, 25 tahun dan seterusnya. Misalnya untuk investasi untuk persiapan pensiun, untuk persiapan hari tua dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya 3 dimensi investasi itu, kalau kita aplikasikan ke dalam investasi akhirat, kira-kira seperti apa? Kadang kita berbuat baik, tujuannya agar orang lain itu juga berbuat baik pada kita. Jadi mungkin balasannya jangka pendek. Ya. Jadi kita berbuat baik, insya Allah orang lain itu atau orang-orang itu berbuat baik ke kita. Itu barangkali reward yang untuk kita maksudkan untuk investasi jangka pendek. Ya. Kita membantu saudara, ya. Barangkali ada saudara yang perlu bantuan. Harapan kita mudah-mudahan suatu ketika nanti, ketika kita mengalami kesulitan, juga ada orang lain atau saudara yang ingin membantu kita. Itu barangkali harapan-harapan yang bersifat jangka pendek. Jadi investasi bisa kita niatkan untuk investasi akhirat jangka pendek. Jadi membantu orang lain itu termasuk ibadah ya. Dan insya Allah ibadah itu akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan reward kepada kita. Walaupun secara tidak langsung, kalau toh ada orang lain akan membantu kita, itu sebenarnya hanya efek dari perbuatan baik kita. Walaupun kita tidak mengharapkan bahwa orang lain tersebut memberikan sesuatu kepada kita dari apa yang kita berikan kepada mereka. Itu jangka pendek. Untuk jangka menengah, ya, ketika kita berbuat baik ya, pada masyarakat, pada orang lain, pada saudara, pada famili, ke handetolan dan lain sebagainya, mungkin kita berpengharapan mungkin anak-anak kita nanti akan dibantu oleh mereka-mereka ya. Jadi kalau toh itu tidak ke kita sendiri, tetapi kita mungkin punya bayangan bahwa ketika kita berbuat baik pada orang lain, maka insya Allah anak cucu keturunan kita itu juga akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang kita lakukan. Oleh karena itu memang investasi untuk berbuat baik itu bisa jadi diberikan reward oleh Allah secara langsung di dunia atau sebagian secara langsung di dunia. Jadi banyak ulama-ulama misalnya itu ya, mengapa beliau itu punya anak keturunan yang soleh dan solehah, punya keturunan yang baik-baik. Ya barangkali pengorbanan para ulama tersebut ya, misalnya untuk mendidik santri tanpa kenal lelah ya,
mereka mungkin tidak digaji, kalau toh diberi reward oleh orang tua yang anak-anaknya dididik itu, kalau di desa-desa itu barangkali hanya dibawakan beras, dibawakan mungkin ayam gitu ya, atau dibawakan apalah ya, yang mereka punya, ketela dan sebagainya. Tapi keikhlasan para ulama, para kiai untuk mendidik santri-santri itu insya Allah diberikan reward oleh Allah pada anak cucu mereka ya, anak cucu para kiai. Jadi ada investasi yang harapannya itu jangka pendek, kemudian ada yang jangka menengah. Nah, yang jangka panjang ini, investasi yang kita lakukan ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, untuk diberikan reward nanti ketika kita sudah tidak berada di dunia ya. Entah di alam kubur ya, di alam barzah, di alam padang mahsyar, dan alam-alam seterusnya sampai pada reward di kehidupan abadi, yaitu di surga. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa kita itu melakukan investasi akhirat itu bisa jadi punya dampak jangka pendek atau jangka menengah, tapi yang lebih penting adalah kita mengharapkan adanya balasan dari Allah dengan rahmat dan rahimnya, dengan rahman dan rahimnya Allah, agar kita mendapatkan balasan dari Allah, yaitu kehidupan yang terbaik, yaitu kehidupan di alam surga. Ada beberapa hal yang terkait dengan investasi ini, diantaranya adalah investasi ilmu. Jadi di dalam salah satu hadis, akan terputus amal anak Adam atau manusia setelah meninggal ya, setelah wafat, kecuali 3 perkara. Semuanya sudah tahu ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh, dan mendoakan orang tuanya. Jadi investasi pertama di ilmu ya, kita punya pengetahuan apapun kita tularkan kepada orang lain. Ilmu tentang agama maupun ilmu tentang apapun ya. Ilmu tentang menanam padi, ilmu tentang menanam alpukat misalnya, ilmu tentang apapun itu kita bisa menularkan ke orang lain sebagai bentuk investasi di ilmu. Kalau zaman sekarang barangkali kita bisa membuat konten-konten gitu ya, konten-konten yang bermanfaat pada khalayak, pada seluruh masyarakat, agar ketika masyarakat itu menggunakan ilmu kita, insya Allah ilmu kita itu bermanfaat bagi masyarakat, dan itu insya Allah termasuk amal jariah yang tidak terputus. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan media sosial ya, media komunikasi sosial, entah itu di IG atau Facebook atau apapun ya, untuk kebaikan atau memberikan ilmu kepada masyarakat luas ya, tentang ilmu yang kita miliki. Insya Allah ketika ilmu itu diamalkan oleh masyarakat, itu menjadi amal jariah kita. Kemudian yang jelas, ketika kita punya harta, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, itu insya Allah akan menjadi amal jariah ya. Beramal untuk kepentingan investasi akhirat. Jadi sudah jelas ya, kita membangun masjid, membangun musola, membangun fasilitas umum, memberikan memberikan harta kita untuk kepentingan masyarakat ya, mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kebodohan dan lain sebagainya, itu insya Allah menjadi amal jariah kita ketika kita menggunakan harta kita untuk investasi akhirat, yaitu untuk amal jariah ya. Kemudian yang terakhir, anak waladun sholih yad'una biha ya, yad'u lahu. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ini investasi yang luar biasa ya.
Jadi ketika misalnya anak kita itu sholat sehari semalam misalnya 17 rakaat misalnya, nah, maka dalam setiap rakaat pun ketika kita mempunyai anak soleh dan kemudian mendoakan ke orang tua, itu juga merupakan salah satu bentuk investasi akhirat. Oleh karena itu, ketika kita bisa mendidik anak kita, itu seharusnya kita didik sendiri ya. Misalnya mengajari Al-Fatihah, mengajari Al-Quran sendiri pada anak kita itu jauh lebih baik dibanding ketika kita menyerahkannya ke orang lain. Karena investasi kita itu langsung terkait dengan kemampuan anak. Bagaimana misalnya cara berwudu yang baik, mandi yang baik, secuci yang baik, ya. Kemudian sholat yang baik, puasa yang baik, dan lain sebagainya. Kalau bisa kita ajari sendiri ya, terkait dengan akidah-akidah yang sangat pokok ya. Akidah, kemudian akhlak, kemudian ibadah, itu kalau bisa kita ajari sendiri anak-anak itu. Sehingga ketika anak-anak itu misalnya melakukan sholat, puasa, bersuci, dan lain sebagainya, itu secara langsung akan kembali ke orang tua, karena orang tua berinvestasi secara langsung terhadap anak, berinvestasi secara langsung terhadap anak ya. Oleh karena itu bagi kita barangkali yang bisa mampu untuk mendidik anak-anak kita sendiri, kita ajari akidah, kemudian kita ajari tentang ibadah dan lain sebagainya, itu untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu betul-betul soleh dan mau mendoakan orang tua kita, orang tua. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan investasi akhirat. Pada kesimpulannya adalah bahwa investasi akhirat ini investasi yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan ya. Mudah kita lakukan, bisa di mana saja dan kapan saja. Ketika kita berniat melakukan hal kebaikan, itu insya Allah punya reward atau punya balasan kepada kita sebagai orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi investasi akhirat tidak hanya melibatkan uang atau materi, tapi juga investasi akhirat itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Jadi kalau misalnya senyum itu sedekah, berarti investasi akhirat yang paling sederhana itu adalah senyum ya, senyum. Kemudian juga tidak mengenal waktu ya, 24 jam kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Dan kepada siapa saja kita bisa berbuat baik, dan itu insya Allah menjadi investasi kita untuk kita harapkan manfaat dan faedahnya ketika kita diberikan reward atau balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ini ada tanya jawab atau tidak? Ya. Saya cukupkan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdul Muhsin yang telah menyampaikan materinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kata atas nasihat Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Bagi jamaah sekalian bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Mungkin ada dari jamaah yang sudah bertanya, dapat angkat tangan terlebih dahulu. Sudah jelas semua ya. Mohon maaf tadi saya nggak pakai kopiah karena di kelas tadi terus kesini ya.
Ini ada dari jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, bisa memang berdiri dulu. Mau tanya? Ya. Mau? Silakan kalau tanya. Ya Mas. Kaitan tadi bahwasannya orang tua itu memiliki kewajiban untuk memberikan pelajaran atau ilmu ya kepada anaknya, dan mungkin apabila orang tua itu mengajarkan suatu keburukan atau perbuatan yang buruk bagi anaknya itu sendiri, mungkin itu apakah bisa dikatakan sebagai orang tua yang durhaka kepada anaknya atau sebaliknya, atau nanti anaknya itu sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua. Ya, jadi ada pertanyaan, kalau orang tua itu mengajarkan keburukan ke anak gimana? Apakah dosanya juga ke orang tua? Ada sebagian ulama itu berpendapat bahwa kalau anak itu sudah dididik oleh orang tua dengan didikan yang baik, dengan ilmu agama yang cukup, maka ketika anak itu tidak patuh pada orang tua atau melakukan dosa, maka orang tua tidak dikenai tanggung jawab karena sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tentunya tidak hanya sekedar berusaha, sekuat tenaga mendidik anaknya untuk bisa melakukan sesuai dengan perintah-perintah agama. Toh kalau misalnya anak itu durhaka pada Allah atau pada orang tua dan seterusnya, maka orang tua tidak dikenai tanggung jawab. Jadi misalnya cerita atau riwayat Nabi Nuh misalnya, ada salah satu anaknya yang ketika dipanggil oleh Nabi Nuh untuk ikut ke dalam perahu, tetapi anak tersebut tidak mau, dan akhirnya air itu terus meninggi sampai menenggelamkan anak Nabi Nuh tersebut. Nah, dari situ barangkali tentunya kita semua yakin bahwa anak-anaknya Nabi Nuh itu juga diberi pendidikan agama, pelajaran agama, atau diberi pengetahuan tentang agama, karena bapaknya Nabi, nggak mungkin anak-anaknya itu tidak dididik agama. Toh seperti itu, kalau termasuk salah satu anaknya Nabi Nuh yang tenggelam bersama banjir itu, ya mudah-mudahan kalau kita simpulkan, Nabi Nuh pun tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya, tidak bisa menyelamatkan anaknya ya. Ketika diminta untuk gabung ke perahu itu tidak mau. Tentunya Nabi Nuh juga terbebas dari tanggung jawab apa yang dilakukan oleh anaknya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan
dosanya anak itu juga akan ditanggung orang tua. Pahalanya anak itu diterima orang tua, dosanya anak itu juga ditimpakan pada orang tua. Makanya dalam kasus barangkali ketika orang tua tidak mendidik agama secara baik dan benar kepada anak-anaknya. Jadi ketika ada peristiwa ketika orang tua itu sudah mau masuk surga, kemudian salah satu atau beberapa anaknya itu protes pada Allah untuk menarik kembali orang tuanya dari pintu surga agar menemani anaknya di neraka, karena orang tuanya tidak mendidik anaknya secara agama, sehingga anak itu tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang agama, budi pekerti dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan anak ini masuk neraka. Jadi tanggung jawab orang tua itu luar biasa terhadap anak. Jadi kalau dari contoh tersebut, ketika orang tua mau masuk surga aja nggak bisa, ketika anaknya itu tidak dididik oleh agama, tidak dididik agama oleh orang tuanya, kemudian menyebabkan anak itu masuk neraka. Jadi kesimpulannya, saya kira kita sebagai orang yang beriman atau teman-teman semuanya ini sudah punya pengetahuan tentang agama. Kita wajib untuk mendidik agama terhadap anak-anak kita. Ya, kalau toh misalnya kita tidak maksimal, kita bisa mencari alternatif pendidikan yang berbasis agama. Oleh karena itu, makanya pada beberapa tahun terakhir ini, kenapa sekolah-sekolah Islam itu sangat diminati, itu karena kesadaran orang tua untuk mendidik anaknya di sekolah-sekolah yang baik, terutama sekolah-sekolah yang berbasis agama, sekolah-sekolah Islam terpadu. Bahkan sekolah negeri itu kalau seusia SD, SMP itu sudah mulai ditinggalkan, dan orang tua yang sadar itu akan memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam terpadu. Jadi tidak salah juga ketika teman-teman bergabung dengan Universitas Islam Indonesia, insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini tidak sia-sia dan akan menjadi amal baik kita. Saya kira gitu. Masih ada yang lain? Mungkin bagi jemaah ada yang bertanya lagi terkait dengan materi kajian pada hari ini terkait dengan investasi akhirat. Silakan, ada yang lain? Bagi jemaah yang ingin bertanya bisa untuk angkat tangan terlebih dahulu. Saya tambahkan sedikit ya. Oke, barangkali untuk mengisi waktu sedikit saya tambahkan ya. Kira-kira
kita punya bayangan apa ya bahwa kita perlu investasi di akhirat ini. Mungkin kita bisa ngelis daftar itu ya, ngelis daftar apa yang bisa kita lakukan dalam rangka investasi di akhirat. Seperti tadi ya, yang sederhana, mulai dari yang sederhana ya, sampai pada nanti misalnya ketika kita sudah punya penghasilan yang cukup, kemudian kita bisa berinvestasi, membangun sarana ibadah, membangun sarana pendidikan, membangun fasilitas umum dan sebagainya, itu sebagai bentuk amal jariah kita. Barangkali teman-teman mulai berpikir dari sekarang ya, mulai berpikir dari sekarang. Jadi kalau kita punya planning, itu biasanya planning itu akan menjadi pegangan kita. Kita mau apa dalam 1-2 tahun yang akan datang, dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan ya. Kalau kita bisa memplanning sekarang, saya kira kita tidak kesulitan di dalam mengimplementasi. Misalnya Nabi Muhammad itu ketika sudah di atas usia 40 tahun gitu ya, hidup Nabi Muhammad itu untuk umat setelah di atas 40 tahun. Jadi sebelum usia 40, Nabi Muhammad itu barangkali untuk dirinya dan untuk keluarganya, walaupun sebagian belum diangkat oleh Nabi ya, dia menunjukkan bagaimana dia sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang negarawan ya, sebagai seorang pengusaha dan sebagainya. Tapi kemudian setelah usia di atas 40, Nabi Muhammad itu lebih banyak mendedikasikan hidupnya itu untuk agama dan umat ya. Apakah kita kira-kira bisa seperti itu? Artinya kita mulai dari start bekerja di umur setelah S1 misalnya, S1 kemudian bekerja, kira-kira sampai umur 40 tahun itu kita dedikasikan hidup kita itu untuk kita sendiri dan untuk mungkin keluarga, family. Tapi di atas umur 40 ya, itu bisa kita dedikasikan untuk masyarakat secara luas ya. Jadi ada waktu-waktu di mana kita itu lebih mementingkan diri sendiri karena mungkin masih pada tahap-tahap tertentu, tetapi ketika kita sudah waktunya untuk mendedikasikan kehidupan kita untuk umat, ya itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira kita nanti tidak berpikir diri sendiri itu umur berapa, mencukupkan secara ekonomi, secara sosial terhadap diri sendiri itu sampai umur berapa. Nah kemudian di usia tertentu kita harus punya komitmen untuk mendedikasikan hidup kita itu untuk masyarakat secara luas, terlibat di masyarakat, terlibat di pengajian, terlibat di kegiatan sosial. Itu sebenarnya bentuk dakwah dari kita. Jadi seorang muslim itu, bahwa dakwah bagi seorang muslim itu wajib, apapun bentuknya. Jadi ketika seorang muslim itu belum berdakwah, itu sebenarnya belum sempurna. Kalau belum berdakwah itu berarti melakukan ritual sesuatu, melakukan ritual keagamaan itu hanya untuk dirinya atau untuk keluarganya, tetapi belum untuk masyarakat secara luas ya. Nah oleh karena itu ketika kita bisa memplanning dari sekarang, kira-kira usia berapa kita bisa mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan harta kita barangkali untuk umat, untuk masyarakat secara luas. Dan itulah bentuk dari dakwah yang harusnya kita pikirkan dari sekarang. Seperti Nabi itu setelah usia 40 sudah tidak berpikir tentang dunia. Dunia sudah lewat. Ya mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa
menempati kehidupan yang mapan, punya pekerjaan yang mapan, punya keuangan cash flow yang cukup, sehingga kita bisa berbuat baik kepada masyarakat. Ya. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih.